Suara hantu menangis dan melolong bergema, dan Kaisar Pojun merasa kekuatannya terus melemah, dan nafas darah Raja Kegelapan dimakan dengan gila-gilaan oleh Qin Chen. Kekuatan hukum khusus muncul dari tubuh Qin Chen. Hah? Aturan apa ini? Penggabungan dua kekuatan darah Raja Kegelapan benar-benar mengubah kekuatan darah Raja Kegelapanku. Aneh, aneh, ucap Qin Chen terkejut. Kekuatan darah kedua Raja bergabung, dan Qin Chen segera merasakan darah Raja Kegelapan di tubuhnya telah mengalami transformasi yang menakjubkan. Aura gelap yang 10 atau 100 kali lebih menakutkan dari sebelumnya muncul di tubuhnya. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menyaring darah Raja Kegelapanku? Siapa kamu? Teriak Kaisar Pojun meraung histeris. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan muncul dari tubuh Qin Chen. Dia tidak bisa menahan gemetar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak, ini adalah aturan jahat Dewa Kegelapan, aturan tertinggi klan kegelapanku. Bagaimana kamu bisa menyingkat aturan jahat Dewa Kegelapan? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Ucap Kaisar Pojun tidak dapat mempercayainya. Darah Raja Kegelapan di tubuhnya dengan cepat menghilang. Aturan jahat Dewa Kegelapan, gumam Qin Chen. Kekuatan ini meledak dengan gila-gilaan, dengan cepat mengembun di tubuhnya, dan berdampak besar pada tubuh Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba mengerang. Aturan jahat Dewa Kegelapan ini begitu kuat sehingga mencabik-cabik tubuhnya dengan gila-gilaan. Jika Qin Chen tidak menerobos ke alam tertinggi, dia akan terkoyak oleh kekuatan aturan mengerikan ini dalam sekejap. Aura dingin dan gelap muncul di tubuh Qin Chen, mencoba menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap, dan wajahnya ganas, menunjukkan rasa sakit. Hahaha, kamu sedang mencari kematian. Aturan jahat Dewa Kegelapan adalah aturan utama klan kegelapan kami. Dengan tubuhmu, kamu tidak bisa menahannya. Kamu hanyalah puncak awal kecil yang tertinggi, dan kamu juga ingin memadatkan aturan jahat Dewa Kegelapanku. Ini adalah mencari kematian. Ucap Kaisar Pojun tiba-tiba tertawa, tunggu saja sampai tubuhmu roboh dan berubah menjadi abu seluruhnya. Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Pada saat ini, tubuh fisiknya tidak dapat lagi bertahan. Kekuatan ini terus-menerus mempengaruhi tubuhnya, membawa aura dingin yang tak ada habisnya. Jika kekuatan ini dibiarkan berkembang seperti ini, Qin Chen mungkin dalam bahaya. Huff, apa itu aturan jahat Dewa Kegelapan? Turunlah di depanku, ucap Qin Chen mencibir, dan sinar petir tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Qin Chen langsung mengaktifkan garis keturunan guntur, dan langit dipenuhi dengan guntur, yang langsung menyelimuti tubuhnya dan menekan aturan jahat Dewa Kegelapan. Kekuatan jahat Dewa Kegelapan, yang awalnya bertabrakan dengan liar, mencoba menenggelamkan Qin Chen sepenuhnya dan mengasimilasinya menjadi budak kejahatan, sebenarnya menunjukkan aura kepanikan pada saat ini, menjadi sunyi sesaat, dan tidak berani bertindak liar lagi. Kekuatan ini sepenuhnya tidak aktif oleh Qin Chen dan diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen. Merasakan nafas tenang Qin Chen, mata Kaisar Pojun tiba-tiba membelalak. Tidak, itu tidak mungkin. Kekuatan macam apa ini? Kamu bukan dari klan kegelapanku. Siapa kamu? Ucap Kaisar Pojun berkata dengan kaget dan marah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Ucap Qin Chen melangkah keluar seperti Dewa Iblis. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan dia dengan ganas menyerang Kaisar Pojun yang terjerat dengan Hong Huang Zulong. Kamu mencari kematian, ucap Kaisar Pojun dengan dingin. Saat dia melihat ini, dia sangat gembira. Dia telah dihentikan oleh Hong Huang Zulong dan kehilangan kesabaran, tetapi Qin Chen hanya yang tertinggi pada tahap awal dan ingin melawannya. Selama dia bisa membunuh lawan dan kemudian menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis di tubuh Qin Chen, maka keseimbangan kemenangan pasti akan menguntungkannya. Dia dan Qin Chen langsung bertarung bersama, dan kekuatan mereka bertabrakan dalam sekejap. Saat ini, Kaisar Pojun tidak berniat menahan apapun, yang dia inginkan adalah membunuh Qin Chen secepat mungkin agar dia bisa mengambil harta dari Qin Chen. Nak, Qin Chen, tidak jauh dari situ, Hong Huang Zulong buru-buru mengirimkan pesan tersebut. Serahkan orang ini padaku, ucap Qin Chen berteriak rendah dan meninju tanpa rasa takut. Dengan keras, kekuatan kedua orang itu bertabrakan,
dan mereka berdua terbang mundur. Di antara mereka, tubuh fisik Qin Chen tetap tidak bergerak, tetapi Kaisar Po Jun benar-benar memuntahkan seteguk darah oleh pukulan Qin Chen. Apa? Gumam Kaisar Po Jun memantapkan tubuhnya, sulit mempercayainya, dan hampir menjadi gila. Seorang bangsawan kegelapan tertinggi tahap akhir, sebenarnya terluka oleh seseorang yang baru saja menerobos ke alam tertinggi. Qin Chen sangat senang. Setelah menerobos ke alam tertinggi, kekuatan fisik, kekuatan jiwa, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Sebelum terobosan, dia mampu menekan supremasi tingkat puncak jangka menengah. Setelah menembus ke level tertinggi, supremasi tahap akhir biasa tidak lagi menjadi lawannya. Jika Kaisar Po Jun ini bukan dari keluarga kerajaan kegelapan, jika itu digantikan oleh supremasi tahap akhir biasa, saya khawatir dengan satu pukulan, dia akan terluka parah. Hahaha, datang lagi, ucap Qin Chen tertawa dan bergegas maju lagi, dia sedang melatih keterampilannya. Kebetulan dunia batin Kaisar Po Jun sangat tertutup, memberinya kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri. Kaisar Po Jun meraung, merasa telah dipermalukan, dan dia keluar dengan paksa. Qin Chen dan Kaisar Po Jun bertarung bersama lagi. Meskipun Qin Chen hanya berada pada tahap awal dari puncak tertinggi, dia tidak kalah dengan lawannya dalam hal kontrol tubuh, jiwa, atau aturan. Terutama aturan jahat Dewa Kegelapan Qin Chen yang secara mengejutkan menekan Kaisar Po Jun. Selain itu, Kaisar Po Jun terluka parah dan langsung dirugikan. Tidak peduli seberapa histeris dan gemuruhnya Kaisar Po Jun, dia ditekan oleh Qin Chen. Qin Chen terlalu malas untuk melanjutkan pertarungan. Pada saat ini, krisis samar muncul lagi di benaknya. Dia tahu bahwa leluhur Yuan Mo akan datang dengan cepat. Aku harus pergi secepat mungkin, jika tidak, segalanya pasti akan berubah ketika leluhur Yuan Mo kembali. Pikir Qin Chen dalam hatinya dan meninju. Dengan keras, cahaya tinju itu seperti gelombang, dan itu langsung menghampiri Kaisar Po Jun, meledakkannya berkeping-keping dalam sekejap. Segera setelah itu, Qin Chen mengaktifkan pohon iblis 10.000 dunia dan perangkat sumber jiwa iblis, dan langsung jatuh ke Kaisar Po Jun. Kaisar Po Jun menjerit, dan tubuhnya langsung roboh, dan dia sangat tertekan oleh pohon iblis 10.000 dunia. Dan pada saat Kaisar Po Jun ditekan, kekosongan seluruh dunia batin mulai runtuh dalam sekejap, lubang-lubang kosong muncul satu demi satu, dan aliran spasial turun darinya. Mesum, benar-benar tidak normal. Gumam Hong Huang Zulong melihat pemandangan ini dan tercengang. Sue He Sengzu juga terdiam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat master tertinggi puncak awal yang ganas. Bahkan di zaman kuno, tidak ada keberadaan mesum seperti Qin Chen. Ayo pergi, ucap Qin Chen melambaikan tangannya dan segera membawa Hong Huang Zulong dan yang lainnya ke dunia kekacauan, lalu dia melambaikan tangannya dan meledak, api yang tak berujung meletus, membakar semua jejak di sini. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba melonjak ke langit dan bergegas keluar dari dunia batin melalui lubang hitam. Saat Qin Chen meninggalkan tubuh Kaisar Po Jun, dunia batin Kaisar Po Jun mulai runtuh. Kerikil dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya runtuh secara langsung, seolah-olah dunia sedang dihancurkan. Sekarang, di area terlarang yang gelap, Huang Gu Zizun, Ero Yuan Zizun dan yang lainnya semua melihat tubuh besar Kaisar Po Jun di bawah dengan jantung berdebar. Mereka mengaktifkan sumber abisal dimen di tubuh mereka, dan formasi cahaya naik dan turun terus-menerus pada tubuh Kaisar Po Jun. Walaupun mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada tubuh Kaisar Po Jun, mereka juga mengetahui bahwa tidak akan pernah ada kebaikan jika iblis ditelan oleh pihak lain, apalagi perangkat sumber jiwa iblis tidak boleh jatuh ke tangan klan kegelapan, jika tidak, klan iblis abis mereka akan hancur total. Mereka semua ingin menerobos tubuh Kaisar Po Jun secepat mungkin, terutama kekuatan mengerikan dari badai petir tadi, yang membuat mereka semakin ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh Kaisar Po Jun. Di sampingnya, Wuji Zizun khawatir dan dengan hati-hati berdiri di samping, berusaha untuk tidak menarik perhatian Huang Gu Zizun dan yang lainnya. Sebenarnya, sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri dari sini. Tetapi Qin Chen masih berada di dalam tubuh Kaisar Po Jun, bagaimana dia bisa pergi sendirian? Terlebih lagi, begitu dia mencoba keluar dari formasi penyegel iblis,
klan iblis abis pasti akan memusatkan sebagian perhatian mereka padanya, dan mengambil tindakan terhadapnya. Oleh karena itu, Wuji Zizun berdiri di samping dan menyaksikan dengan mata dingin, sekaligus menjalankan sungai takdir dan memata-matai nasib Qin Chen. Jika Qin Chen adalah orang yang dikatakan pemimpin sekte saat itu, dia tidak akan pernah percaya bahwa Qin Chen akan mati di tubuh Kaisar Po Jun seperti ini. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghitungnya, nasib Qin Chen sepertinya tidak dapat ditampung oleh sungai takdir, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Dan saat Wuji Zizun sedang cemas, raungan tiba-tiba datang dari tubuh Kaisar Po Jun. Sebuah celah tiba-tiba muncul di tubuhnya yang sangat keras sehingga bahkan formasi penyegel iblis tidak dapat merobeknya. Pada saat yang sama, sesosok tubuh dengan cepat keluar darinya. Seseorang keluar, ucap Huanggu Zizun dan yang lainnya berbinar di mata mereka. Pada saat ini, cahaya dari formasi penyegel iblis besar mendarat, tetapi dihancurkan oleh pukulan dari sosok ini. Apakah itu dia? Mengapa kekuatan orang ini tiba-tiba meningkat pesat? Setelah melihat pria yang meninju dan menghancurkan susunan cahaya penyegel iblis, Huanggu Zizun dan Eroyuan Zizun semuanya menunjukkan ekspresi terkejut, dan tatapan mereka membeku. Pada saat ini, aura yang memancar dari tubuh Qin Chen sangat dalam dan kaya. Begitu keluar, semua orang tampak linglung seolah-olah mereka melihat dewa iblis yang tak tertandingi keluar. Nah, apa yang terjadi di dunia di dalam tubuh Kaisar Po Jun barusan? Mengapa hal itu menyebabkan guntur yang begitu mengerikan? Dan di manakah putra iblis dari klan iblis abis kami? Begitu Qin Chen muncul, Eroyuan Zizun berteriak dengan tajam. Huff! Eroyuan Zizun. Gumam Qin Chen melirik ke Eroyuan Zizun, orang inilah yang mengejarnya di dalam jurang, menyebabkan dia melarikan diri dengan panik. Pada saat itu, Eroyuan Zizun memberi Qin Chen perasaan bahwa dia seperti iblis yang tak tertandingi. Tetapi sekarang, ketika Qin Chen melihat Eroyuan Zizun lagi, kekuatan tertinggi mengalir di matanya, dan kekuatan dari sumber Abyssal Demon beredar, dia benar-benar memata-matai semuanya dalam sekejap. Perasaan mengendalikan segalanya muncul dari tubuh Qin Chen. Lawannya bukan lagi orang kuat yang tak tertandingi, tetapi hanya master biasa di mata Qin Chen. Namun, Qin Chen tidak mengambil tindakan terhadap Eroyuan Zizun, karena dia tahu bahwa leluhur Yuan Mo akan datang dengan cepat, dan begitu leluhur Yuan Mo tiba, dia akan berada dalam bahaya. Putra Iblis. Apa hubungan antara putra iblis dari klan iblis abismu dan aku? Ucap Qin Chen mendengus dingin dan terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain. Wajah Eroyuan Zizun menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu mencari kematian. Niat membunuh melonjak ke seluruh tubuhnya, mengunci Qin Chen dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan dari iblis abis menyerang seperti gelombang. Aura Qin Chen bergetar, dan dalam sekejap kekuatan iblis abisal meledak berkeping-keping. Di saat yang sama, Qin Chen melihat sekeliling, dan segera melihat Wuji Zizun tidak jauh dari sana, dan langsung terkekeh, Wuji Zizun dari Teran, kenapa kamu tidak pergi keluar bersamaku? Bagaimana? Wuji Zizun kaget, lalu tersenyum, haha, oke. Wuji Zizun melonjak ke langit, dan sungai takdir yang luas mengelilinginya, disandingkan dengan Qin Chen. Keduanya melayang ke langit dan langsung menuju ke pinggiran area terlarang yang gelap. Hentikan mereka, teriak Huanggu Zizun mendengus dingin, dan saat ini dia juga merasakan ada yang tidak beres dengan Qin Chen. Dia dengan kasar membombardir tubuh Kaisar Po Jun di bawah, dan pada saat yang sama berteriak keras ke Eroyuan Zizun dan yang lainnya. Dalam sekejap, Eroyuan Zizun membawa banyak master dari klan Iblis Abis dan menyerang Qin Chen dan Wuji Zizun. Pada saat ini, banyak master tertinggi dari klan Iblis Abis telah terbangun satu demi satu, dan dengan cepat berkumpul di sini. Master tertinggi biasa tidak dapat mendekat ke sini sama sekali. Mereka yang dapat bergabung ke medan perang setidaknya adalah yang tertinggi jangka menengah seperti Penatua Moxin dan Penatua Gumo. Bahkan ada beberapa master tertinggi kuno dari klan Iblis Abis yang bangkit kembali. Di bawah kepemimpinan Eroyuan Zizun, para master ini datang menyerang dengan kekuatan. Di antara mereka, Penatua Gumo membuka mulutnya, dan lampu bendera berkibar. Itu adalah bendera iblis gelap. Bendera iblis bergetar sedikit, energi iblis yang tak terhitung. Jumlahnya melesat ke langit,
menutupi langit dan matahari, dan menyapu di seluruh dunia dan mendesak ke arah Qin Chen. Penatua Moxin juga menjadi gila. Dengan lambaian tangannya, peta iblis kuno muncul di udara. Di peta iblis ada dewa iblis kuno dengan mata marah, bergemuruh, dan energi iblis tak berujung yang menggerakkan dunia, daratan berguncang, tertekan, dan menghitam. Kekosongan di area terlarang gelap berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh, dan bahkan hukum kuat dari area terlarang gelap mulai rusak. Orang-orang kuat lainnya, di bawah kepemimpinan Ero Yuan Zizun, masing-masing menggunakan kartu truf mereka. Dunia sangat luas, dan hampir 10 yang tertinggi bergabung untuk membunuh Qin Chen dan Wuji Zizun, sementara Ero Yuan Zizun menargetkan Wuji Zizun. Segel iblis muncul di dunia, dan menghantam Wuji Zizun. Karena Wuji Zizun memiliki tingkat kultivasi tertinggi, maka wajar jika Ero Yuan Zizun akan menanganinya sendiri. Mereka ingin membunuh Qin Chen dan Wuji Zizun di sini. Huff, kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan menyelesaikanmu. Ucap Qin Chen melangkah maju dan meraung. Langit, bumi dan daratan hancur. Dengan dia sebagai pusatnya, semua hukum kekosongan di area terlarang gelap dengan radius ratusan juta mil hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Tubuh Qin Chen menjulang tinggi, dia berteriak dengan marah dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dalam kehampaan yang kacau, aura gelap darah raja memenuhi udara, seperti matahari yang gelap dan terik, terbit perlahan dan menyinari dunia. Kekuatan besar menetralkan semua serangan dari Penatua Gumo, Penatua Moxin, dan banyak master iblis lainnya. Sebagian besar tetua klan iblis ini adalah master tertinggi jangka menengah, dan yang paling kuat di antara mereka hanyalah master tertinggi puncak jangka menengah. Hanya ada beberapa barang antik tua dari klan iblis abis yang budidayanya mendekati master tertinggi tahap akhir. Jika begitu banyak orang kuat telah bergabung sebelum terobosan, Qin Chen pasti akan mendapat masalah, tetapi sekarang dia telah mencapai terobosan, kekuatan Qin Chen telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Tidak peduli berapa banyak master tertinggi klan iblis abis yang menyerang, mereka tidak dapat mengenai Qin Chen, sebaliknya, mereka langsung hancur berkeping-keping oleh aura yang dilepaskan oleh Qin Chen. Bendera iblis tetua Gumo berkibar langsung, berkibar dan mengeluarkan suara robek, seolah-olah akan terkoyak oleh kekuatan Qin Chen. Peta iblis kuno tetua Moxin juga menegang dengan keras, pola iblis di atasnya terdistorsi dengan keras, dan langsung diserang oleh aura gelap yang dilepaskan oleh Qin Chen, dan materi peta iblis langsung menjadi rusak. Serangan dari banyak master iblis lainnya juga hancur. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Penatua Gumo dan Penatua Moxin meraung histeris dan sangat terkejut. Karena serangan mereka bahkan tidak dapat menghancurkan kekuatan pelindung Qin Chen, yang sungguh mengejutkan. Ketika mereka berdua meraung kaget, Qin Chen menggerakkan langkahnya dan bergegas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melintasi kehampaan yang tak berujung. Seolah-olah dalam sekejap, dia telah tiba di depan dua master tertinggi klan iblis yang tak tertandingi. Konsep ruang dan waktu telah didistorsi olehnya, kini Qin Chen bisa melintasi ruang dan waktu dalam satu langkah, begitu cepat hingga keduanya tidak bisa bereaksi sama sekali. Dapat dikatakan bahwa bahkan aturan tertinggi alam semesta tidak dapat menghentikan Qin Chen untuk mengambil tindakan. Dengan keras, Qin Chen mengambil tindakan secara langsung, mengulurkan tangan besarnya, dan meraih kedua orang itu seperti gunung. Terdengar raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia, Qin Chen mengulurkan tangan besarnya, dan kekuatan kegelapan menyapu, yang lebih mengerikan dari ledakan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Guntur, api, segala jenis kekuatan meledak di mana-mana, ini hampir tak tertandingi. Tidak, hentikan dia, teriak Penatua Gumo dan Penatua Moxin tampak ngeri, meraung serempak, dan buru-buru memperlihatkan bendera darah 10.000 iblis dan katalog iblis hati untuk menahan serangan Qin Chen. Terdengar ledakan, keduanya memuntahkan darah, bendera darah iblis terkoyak, dan katalog iblis bagian dalam hancur, dan sejumlah besar aura gelap mengalir langsung ke tubuh kedua orang itu, seperti api gelap yang tak berujung, dengan cepat terbakar, menyerang tubuh mereka. Kekuatan darah raja kegelapan meledak dalam sekejap. Penatua Gumo dan Penatua Moxin langsung terbakar dengan api hitam pekat. Qin Chen melukai serius dua orang kuat dari klan iblis abis dengan satu gerakan,
dan kekuatan kegelapan yang mengepul memasuki tubuh kedua master itu, sangat merusak asal-usul tertinggi mereka. "Kalian berdua, matilah untukku," ucap Qin Chen dengan dingin. Dia meninju mereka berdua. Qin Chen tidak peduli dan tidak melepaskannya. Matanya berkedip, cahaya hitam meledak, jari-jarinya terentang, dan dia meraih ke depan dengan ganas. Energinya meledak dan menekannya. Kekosongan di area ini runtuh dan berputar secara langsung, menyerang asal-usul kedua orang itu. Kekuatan kegelapan yang mengepul melonjak dan membakar di sekitar Qin Chen, membuat tubuh Qin Chen tampak seperti raksasa gelap yang tidak akan pernah bisa dirobohkan. Pada saat ini, banyak master klan iblis abis merasa tidak berdaya di dalam hati mereka. Melihat ini, Ero Yuan Zizun, yang awalnya akan membunuh Wu Ji Zizun, segera mengeluarkan suara gemuruh. Saat Qin Chen mengambil tindakan, dia tiba-tiba menggeser lawannya dan menyerang langsung ke arah Qin Chen. Aura abis demon meledak di tubuhnya, dan dia tiba-tiba memainkan gerakan membunuh yang tiada taranya. Jalur iblis abis naik ke langit satu demi satu, berubah menjadi ribuan sungai, dan mengembangkan arti sebenarnya dari klan iblis abis. Sebuah jurang besar tiba-tiba terbang, menghalangi tangan besar Qin Chen. "Siapa yang berani menghentikanku?" ucap Qin Chen mengguncang tubuhnya, dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jari dan menyerang dari udara tipis. Dengan suara keras, jurang besar dari Ero Yuan Zizun hancur berkeping-keping, tubuhnya mundur terus-menerus, dan darah muncrat dari mulutnya. Namun, setelah aksi Ero Yuan Zizun, Penatua Gumo dan Penatua Moxin menarik napas, dan mereka semua melihat ke langit dan berteriak, "Kekuatan iblis abis diintegrasikan ke dalam tubuhku, dan diubah menjadi keabadian dengan tubuhku." Kekuatan iblis abis, satu demi satu, tersebar dari langit dan bumi, dan diintegrasikan ke dalam tubuh banyak orang kuat. Dengan suara gemuruh, banyak master dari klan iblis abis dengan cepat bergabung dengan formasi penyegel iblis, dan aura luas memenuhi udara. Pada saat ini, mereka juga memahami bahwa sangat sulit untuk menghentikan Qin Chen sendirian. Hanya dengan mengintegrasikan formasi penyegel iblis mereka dapat memiliki kesempatan. Bagaimanapun, formasi penyegelan iblis adalah formasi puncak dan tertinggi yang melindungi seluruh tanah leluhur iblis abis. Banyak iblis tertinggi meraung serempak. Mereka memanfaatkan kesempatan itu dan datang dari samping. Ribuan tentara iblis berubah menjadi sungai 1000 tentara, datang dengan kekuatan yang besar dan menembak jatuh Qin Chen dengan keras. Banyak master tertinggi digabungkan dengan formasi penyegel iblis, formasi tersebut bergemuruh, dan bergabung untuk menyerang dan membunuh. Qin Chen mendengus dingin, membalikkan tubuhnya, menginjak semua sisi, menatap ke langit, dan melihat kekuatan tak terbatas dari formasi itu jatuh dan mengelilinginya seketika. "Nak, hati-hati." Tak jauh dari situ, Wu Ji Zizun tampak khusyuk dan mengirimkan pesan pengingat. Formasi penyegel iblis adalah puncak dari formasi tertinggi. Ini sangat menakutkan. Bahkan jika seseorang sekuat dia tidak akan berani ceroboh. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia baru saja menerobos ke alam tertinggi. Begitu dia dikelilingi oleh formasi penyegel iblis, dia pasti akan berada dalam bahaya.